yang praktek di PPN Wahana. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau konsultasi, Bu. Ini mau program anak kedua. Hamil lagi. Oh iya. Dan pertama usia berapa, Ibu? 3 tahun, Bu. 3 tahun ya. Saya anamnesa dulu ya. Namanya Bu Cisna ya. Usianya berapa, Ibu? Saya usianya 30 tahun, Bu. 30 tahun ya. Pendidikan terakhirnya SMA. Pekerjaannya, Ibu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Dari Jawa ya? Iya. Alamatnya? Saya di Mertoyudan, Bu. Mertoyudan ya. Untuk suami namanya siapa, Ibu? Suaminya Pak Denny. Denny, usianya berapa? Sama 30 tahun ya. Untuk pekerjaannya? Buruh, Bu. Buruh ya. Alamatnya sama ya, Mertoyudan. Ada keluhan nggak, Bu, sebelumnya? Biasanya sih suka sakit perut, Bu, kalau lagi mens. Pas mens hari keberapa? Hari pertama kedua lah. Mengganggu sekali nggak? Kalau buat tidur kadang hilang. Tapi bangun tidur kadang juga masih sakit lagi sedikit ya. Cuma sampai mengganggu aktivitas? Enggak sih, Bu. Kalau dipaksa aktivitas juga masih bisa, cuma nggak nyaman. Nggak nyaman aja. Biasanya Bu Cisna kalau misalnya sakit seperti itu apa ininya solusinya? Saya buat tidur aja, Bu. Buat tidur aja ya. Oh iya. Untuk riwayat kesehatannya ada riwayat penyakit sebelumnya, Mbak? Nggak ada. Ya. Normal semua, nggak ada riwayat penyakit menular misalnya kayak HIV. Ada, alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semua ya. Ya. Untuk riwayat keluarganya gimana, Mbak? Nggak ada juga, pada sehat-sehat, Bu. Sehat semua, nggak ada riwayat apa namanya, hipertensi, DM? Nggak ada. Normal semua ya. Ya, ini hamil anak kedua ya. Mensnya hari pertama awal mensnya itu usia berapa, Bu? Dulu waktu SMP, Bu. SMP kira-kira usia berapa ya? Kelas 3 itu usia 12 ya, Bu. Lebih ya, Bu. 14 tahun. 14 tahun ya. Siklusnya berapa, Bu? 7 hari biasanya. 7 hari? Ya, 1 mingguan. Maksudnya selama 1 bulan itu siklusnya berapa hari? 7 hari ya? Enggak, dari mens pertama sampai dari bulan misalnya Januari ke Februari itu sebulan sekali sih, Bu, biasanya. Sebulan sekali? Ya. Harinya nggak terang itu? Harinya sekitar 28 ya. 28 ya? Oh ya. Untuk darahnya warnanya apa, Bu? Merah seger gitu? Seger, ya. Ada pengeluaran pervaginan nggak, misalnya kayak putihan? Enggak sih, Bu. Kadang-kadang sedikit pas mau mens aja? Iya. Oh iya. Nyerinya hari pertama dan kedua aja ya? Iya. Untuk 1 harinya itu berapa kali ganti pembalut, Bu? Kalau hari pertama itu ya 4-5 kali, Bu. 4-5 kali? Iya. Kalau selanjutnya? Biasa sih 3 kali. 3 kali ya. Iya. Untuk riwayat kehamilannya yang pertama itu usia berapa, Bu Cisna? Saya usia 25 tahun, Bu. 25 tahun ya. 25 tahun ini kemarin normal? Lahirannya ya, Bu? Normal ya. Di mana lahirannya, Bu? Di bidan. Di bidan ya. Tidak ada penyulit selama persalinan ataupun selama kemarin? Nggak ada ya. Untuk riwayat KB-nya sebelumnya KB apa? Saya pakai KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan ya. Iya. Berapa lama, Bu? Kurang lebih 3 tahun lebih, Bu. 3 tahun lebih 4 ya. tahun ya. Ada keluhan nggak selama penggunaan KB suntik 3 bulannya? Awal-awal sih dulu mens sedikit, tapi habis itu nggak mens, Bu. Nggak mens sampai Iya. sekarang? Iya. Pas KB-nya karena ini punya anak lagi? Iya. Kebutuhan nutrisinya untuk pola makannya berapa kali?
dalam satu hari? Makan 3 kali Bu. 3 kali. Ya. Untuk porsinya, porsi sedang Sedang aja sih sudah Bu. sedang ya. Untuk lauk-lauknya Bu, biasanya apa aja? Telur, ikan, ayam, gitu ya. Suka makan sayuran? Suka. Ya. Sayurannya biasanya apa? Ya bayam, kacang panjang, itu yang hijau-hijauan gitu Bu. Oh iya. Untuk buahnya, buah juga enggak? Ya, ngemil buah kadang. Ngemil buah. Ya, sehari ada? Ada sehari 1-2 kali lah. Oh iya. Nyemil juga enggak? Nyemil kadang-kadang. Nyemil juga ya. Nggak ada pantangan makanan? Nggak ada ya. Oh, kalau untuk minumnya biasanya sehari banyak sih Mbak. 5 gelas lebih lah. 5 gelas ya? Ya, lebih. Apa jenisnya? Air putih. Air putih? Iya. Untuk buang air kecilnya? Seharinya berapa kali ya? 5 kali ya? 5 kali ya? Ya. Warnanya apa Ibu? Kuning jernih. Jernih ya? Nggak ada masalah ya? Untuk pH-nya? Nggak ada. Normal tiap hari? Iya. Untuk konsistensinya? Ya biasa aja sih Bu. Lembek? Iya. Nggak pernah keras. Nggak ada masalah juga ya? Nggak ada. Kalau untuk personal hygiene-nya Ibu gimana? Mandinya berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya, Gosok giginya? 2 kali juga. 2 kali ya. Keramasnya berapa? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. Untuk ganti pakaian dalam 1 hari itu berapa kali? 2-3 kali Mbak. 2-3 kali ya. Untuk penggunaan alas kaki di rumah? Nggak pakai kalau pakai, tapi kalau keluar pakai ya. Untuk hubungan seksualnya Bu, 1 minggu itu kira-kira berapa kali frekuensinya? Berapa ya Bu ya? 2-3 kali. 2-3 kali ya. Ada pengeluaran kayak darah gitu nggak? Nggak ada. Normal ya? Nggak ada keluhan selama berhubungan, setelah selesai berhubungan nggak ada keluhan? Nggak ada ya. Untuk istirahatnya Ibu berapa? Tidur siang nggak? Kadang-kadang sih Mbak. Kadang-kadang kira-kira kalau misalnya pas tidur siang berapa jam itu? 1-2 jam. 1-2 jam. Tidur malamnya berapa jam Bu? Berapa ya? Kalau tidur jam 10 itu 7-8 jam lah. Nggak ada masalah untuk tidurnya juga ya? Ada. Kalau untuk aktivitas fisiknya di rumah kira-kira aktivitasnya apa aja? Ya biasa sih Bu, nyapu, ngepel, kerjaan ibu rumah tangga ya. Ini enggak olahraga enggak? Kadang-kadang sih jalan pagi ya. Jalan pagi aja. Kira-kira 1 minggu itu berapa kali? Sekali 2 kali ya. Ada kebiasaan merokok itu? Nggak ada ya. Kalau minum beralkohol? Nggak ada ya. Obat-obatan? Selama ini mengkonsumsi obat-obatan? Nggak juga. Jamu? Nggak ada ya. Riwayat nikahnya usia berapa? Saya 24 tahun lebih Bu. 24 tahun ya. Berarti ini udah 6 tahun ya, masuk 6 tahun ya. Hubungan dengan suami baik? Baik, alhamdulillah. Untuk rencana mau tambah mahar ini apakah dari suami atau dari keluarga menyetujuinya? Iya, mendukungnya Bu? Iya. Kalau misalnya ada masalah gimana cara penyelesaian masalah di rumah? Apakah bareng-bareng sama suami Bu? Ya kita biasa diskusi sih, ngobrol. Ibu maaf tinggal di rumah sama siapa aja? Sama suami aja, sama anak. Bertiga ya, sama anak ya. Biasanya kalau dalam kondisi darurat, Bu Cisna bisa nggak mengambil keputusan sendiri? Bisa sih Bu. Bisa ya.
nggak tergantung sama suami juga ya? Enggak. Enggak ya. Orang terdekat yang biasa buat Bu Cisna curhat? Suami. Iya. Selain suami ada? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Mohon maaf untuk apa namanya penghasilannya Bapak dari buruh kira-kira berapa ya satu bulannya? Berapa ya? Sedikit sih Bu, sekitar kadang ya 1,5 juta, 1,8 juta per hari atau per bulan ya Bu? Per bulan. Ya sekitar segitu. Kira-kira dengan uang yang segitu cukup nggak untuk membiayain kebutuhan ekonomi keluarga Ibu? Alhamdulillah cukup. Cukupnya. Untuk apa namanya praktek agama gimana untuk sholatnya? Sholat lima waktu itu? Insya Allah sholat lima waktu. Iya. Kira-kira ada nggak yang mau Ibu ketahui mungkin dari program ini? Apa maksudnya yang sudah Ibu ketahui dari program untuk apa mau tambah hubungan ini? Kan katanya kalau mau hamil lagi harus nggak suntik kaki lagi ya Bu. Jadi saya udah nggak suntik kaki selama 2 kali, berarti 6 bulan ya. Tapi kok belum hamil gitu Bu. Mens nggak? Setelah lepas dari ini mens nggak? Belum mens Bu. Belum mens ya? Iya, tapi saya tes negatif. Negatif. Iya. Dan berarti penggunaan KB-nya udah 4 tahun ya? Ya, kurang lebih Bu. Iya. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan ya Ibu. Nah, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya. Terima kasih ya Ibu udah mau menunggu ya. Kita lakukan pemeriksaan sebentar ya. Saya ambilkan alatnya dulu. Kita ukur lintah lengannya ya Bu, tangan kanannya. Iya. Dulu ya. Badannya kita ukur ya. Oh, maaf ya. Ya, kapan Bu? 53 ya. Ya. Tinggi badannya berapa Ibu? Saya 158 Bu. 158 ya. Iya, silakan Ibu. Tiduran dulu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan. Dulu ya.
Tensinya bagus ya Ibu, 110/80. Maaf saya ukur nadinya ya. Untuk nadinya normal, 60 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit ya. Maaf, saya ambil ya Bu. Suhunya bagus ya Ibu, 36,5 ya. Kita lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan kaki. Apakah Ibu bersedia? Ya, apa-apa. Maaf ya, bisa dibuka jilbabnya Ibu? Oke, cukup Bu. Ya. Maaf ya. Kepalanya bersih ya. Rambutnya rontok nggak Bu? Sedikit Bu. Sedikit ya. Iya. Nggak ada ketombe, mikrosefal. Kemudian saya lihat matanya ya Bu. Putih, kelihatan dari motifnya merah muda. Maaf, bisa dibuka maskernya kok? Iya Bu. Saya periksa hidungnya ya. Hidungnya simetris, tidak ada sekret. Mulutnya bisa dibuka itu. Kemarin tidak ada karies ya. Tidak ada pembesaran tonsil juga ya, bagus ya. Maaf, telinganya saya periksa ya Bu. Iya Bu. Ya, bisa madep sana Ibu. Telinga bersih, tidak ada sekret. Sebelah sini Bu. Ya. Bersih ya Bu, nggak ada sekret, simetris ya. Ya. Saya raba lehernya ya Bu. Ya, maaf. Tidak ada pembesaran kelenjar limfa dan kelenjar vena jugularis ya. Maaf, bisa saya buka bajunya Ibu? Iya. Maaf ya. Maaf ya. Tidak ada pembesaran leher ya. Tidak ada benjolan juga. Tidak ada. Ada yang nyeri? Tidak ada ya. Bagus ya. Semua bagus ya. Genitalianya enggak, berarti enggak, keputihannya enggak pernah kecuali pas mens aja. Iya, cuma sedikit. Enggak ada gatal atau apa? Enggak ada keluhan? Enggak. Enggak ada. Lipatan pahanya ya Ibu? Iya. Tidak ada pembesaran kelenjar vena jugularis ya, bagus ya semuanya. Kakinya tidak ada udang juga ya Ibu? Tangannya nggak ada ya. Untuk anusnya ada hemoroid nggak? Nggak ada. Nggak ada. Normal semua. Bisa miring ke sana Ibu? Bisa periksa punggungnya? Maaf ya. Bagus ya, tulang belakangnya tidak ada lordosis ya. Ya. Sudah. Ibu, ini kita lakukan pemeriksaan HIV ya untuk mengetahui status Ibu ada riwayat HIV apa enggak. Nanti kita lakukan pengambilan darah di lengan Ibu. Mungkin agak sakit sedikit tapi ditahan aja ya. Nah, sebelumnya saya siapkan alat-alatnya dulu ya Ibu. Mohon maaf, lengannya bisa dikurung dulu.
minum ya ibu ya. Bisa duduk. Oh iya. Selesai kita kasihkan kan ibu. Sambil menunggu ya ibu pemeriksaannya. Ya, ibu dari hasil pemeriksaan tadi bahwa ibu dalam keadaan normal ya semua. Jadi berat badannya sama tinggi badannya itu dalam batas normal ya, dalam batas normal. Kemudian tekanan darahnya juga tadi bagus ya, 110/80, nadinya 80 kali per menit. Terus pernapasannya juga bagus, semua dalam keadaan normal, tidak ada masalah. Nah, untuk keluhan tidak masalah itu bisa disebabkan dari habis suntik tadi, habis suntik 3 bulan ya, karena memang kan salah satu efek dari habis suntik 3 bulan itu kan tidak mens ya. Nah, itu bisa disebabkan dari sana. Nah, memang ini kan udah lumayan lama, 4 tahun penggunaan habis suntiknya. Biasanya memang untuk kembalinya ke kesuburan itu memakan waktu sampai dengan 1 tahun. Jadi selama itu mungkin bisa dibarengin untuk konsumsi nutrisinya. Untuk tadi kan juga nutrisinya udah bagus ya, makanannya juga udah terpenuhi untuk sayurannya, protein, lauk-lauknya juga ada, buahnya juga. Mungkin untuk lebih ditingkatkan untuk yang sayur-sayuran yang mengandung zat besi yang tinggi. Terus untuk lauknya juga gimana untuk bisa meningkatkan HB ibu nantinya. Kemudian untuk nutrisinya dicukupi, maamnya tetap sesuai ibu, nggak boleh dibatasin maksudnya. Nah, kemudian untuk ininya untuk program persalinannya sebelum bersalin ini, sebelum hamil kita lakukan bisa kita berikan vitamin buat nantinya menunjang ibu untuk hamil nantinya ya. Nanti bisa
Jika mungkin untuk apa namanya itu untuk frekuensi dalam berhubungannya itu bisa dilakukan pada saat masa subur kan. Ini tuh 28 hari ya mensnya normal. Nah, biasanya itu kalau 28 hari kita usia subur kita itu pada hari ke-8. Jadi misal ya ibu pada tanggal 1 mens, nah nanti masa suburnya ibu sekitar tanggal 14. Jadi dihitung dari tanggal 1 itu dihitung hari pertamanya. Nah kemudian 3 hari ibu bisa berhubungan. Ini masa suburnya, perkiraan masa subur ibu bisa berhubungan dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bisa maju 3 hari, mundur 3 hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan namanya perkiraan ya ibu, jadi dia bisa maju bisa mundur. Untuk spermanya juga kan kalau misalnya maju ya maksudnya kan sperma itu bisa bertahan sampai dengan 48 jam. Jadi walaupun nantinya di sini masa suburnya, tapi ibu sudah berusaha berhubungan di sini, itu bisa menghasilkan nantinya. Kemudian kalau misalnya mau ini lagi, mau apa namanya, mengetahui masa suburnya, bisa pagi-pagi itu biasanya kalau kita lagi masa subur itu ada cairan lendir di kemaluan kita, lendir putih ke kuning-kuningan gitu. Itu lebih kental. Nah itu biasanya menandakan kita bahwa saat itu hari itu kita dalam keadaan subur. Nah itu bisa dilakukan, bisa berhubungan seksual. Kemudian untuk nyari ininya ya, nyari perut dysmenorrhea. Nah kalau untuk dysmenorrhea, nyari haidnya, ibu bisa mungkin perbanyak aktivitas olahraga, ditambah olahraga ibu. Jadi nyari itu kan memang normal ya, biasanya terjadi pada hari pertama kedua. Kalau tidak menunggu aktivitas tidak masalah sebenarnya. Kalau misalnya sudah menunggu aktivitas ya memang kita harus konsulkan. Nah ini kan masih bisa untuk beraktivitas, hanya saja tidak nyaman ya. Nah mungkin bisa dilakukan dengan olahraga itu tadi, olahraga yang teratur. Mungkin sebelum kan udah tahu nih perkiraan kapan momennya, jadi sebelumnya itu bisa olahraga dulu seperti itu. Kemudian dari hasil pemeriksaan HIV-nya juga bagus ya ibu, nggak HIV-nya negatif ya. Jadi untuk insya Allah untuk program hamilnya semua dalam keadaan baik. Hanya saja memang menunggu waktu suburnya ibu aja. Selama menunggu waktu subur, mungkin itu tadi nutrisinya yang dikuatin, nutrisinya yang diiniin. Untuk minum vitaminnya nanti kita beri vitaminnya dari sini, diminum. Nanti suaminya juga jaga pola makannya juga. Suami merokok nggak? Enggak bu, enggak ya. Jadi suaminya juga ini pola nutrisinya. Jadi ibunya bagus, suaminya bagus, nanti insya Allah janin yang akan tumbuh di dalam rahim ibu juga baik ya. Bentar saya siapkan obatnya dulu ya bu. Ya ini bu vitaminnya bisa diminum 1 kali 1 ya. Diminumnya kalau bisa menggunakan air jeruk biar ini apa namanya, penyerapannya juga baik ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mungkin kurang jelas? Ada bu? Ya, udah jelas semua. Ini vitaminnya ya ibu. Ya. Udah. Ada lagi yang perlu saya bantu ibu? Sementara itu dulu aja bu. Ya. Jadi kali ini saya konsultasi lagi ya bu ya. Iya. Terima kasih ya bu ya. Terima kasih ibu. Saya izin pamit dulu ya bu. Ya.